kalau akhirnya benteng menjadi tempat yang menyimpan cerita mistis. Dan berikut ini benteng-benteng tua di Indonesia. Heboh, gadis cantik jadi anak angkat kuntilanak. Ditemukan di hutan, Tiara sempat diasuh kuntilanak. Jagadmaya dihebohkan oleh kemunculan gadis remaja bernama Tiara Kartika yang disebut-sebut anak angkat dari makhluk astral kuntilanak. Makhluk astral berwujud perempuan berambut panjang yang memakai gaun putih serta memiliki suara ketawa yang khas. Terdengar aneh dan sulit dipercaya karena seperti cerita dalam film saja. Meski demikian, banyak warganet penasaran dengan kisah Tiara yang memiliki wajah cantik, kulit putih, dan postur tubuh semampai, sampai bisa jadi anak angkat kuntilanak yang bagi sebagian besar masyarakat kita merupakan makhluk yang menakutkan. Dari perbincangan dengan Carol Inoviani, YouTuber yang juga praktisi supranatural, Nenek Nur, sang pengasuh Tiara, menceritakan tentang dirinya menemukan Tiara saat masih bayi. Didampingi oleh sosok kuntilanak itu, Tiara tidak takut, maksud abang begitu? Ada. Tidak takut? Tidak. Sudah terbiasa dari kecil gitu? Iya. Tidak takut ya Bang Tun, karena dia sudah terbiasa. Apakah Tiara bisa melihat Bisa. sosok itu? Sering? Sering. Kalau mau tidur tuh biasa ada. Tapi aku ngeliat videonya itu cantik banget sih. Kan katanya dia itu hilang udah bertahun-tahun, terus sekarang nongol-nongol kayak udah dewasa, udah remaja, udah gede gitu ya, terus cantik banget lagi. Tapi jujur aku kurang percaya sih sama katanya dia itu anak angkat Kunti gitu ya. Ya mungkin dia ngilang kabur kali atau kemana gitu, pulang-pulang ternyata udah secantik itu. Kayaknya sih kalau anak manusia aja ya. Tiara sering kesurupan dan perilakunya mirip kuntilanak. Setelah menemukan dan membawa pulang Tiara ke rumahnya, Nenek Nur memperoleh mimpi bertemu dengan kuntilanak dan mendapat pesan untuk mengasuhnya. Nenek Nur tambah yakin bahwa Tiara didampingi dan dijaga kuntilanak karena gadis remaja ini sering kesurupan kuntilanak dan berperilaku aneh. Dari perilakunya yang tidak biasa, Tiara jadi sering mendapat perundungan dari teman-teman sekolahnya. Hingga akhirnya Tiara memutuskan berhenti sekolah. Saya pernah kesurupan sama ngomong-ngomong sendiri. Sama pernah ngisi-ngisi rambut pakai tangan gitu. Oh, begitu? Saya pernah dibully di sekolah. Dibully? Oleh teman-teman? Boleh tahu itu teman-teman itu membuli Tiara itu seperti apa? Dia ngejek Tiara, bilang anak kuntilanak, anak kuntilanak. Bahwa Tiara ini murni anak manusia, cuma dia ada pendamping kuntilanak, dijaga dari kecil hingga sekarang. Benar tidak ada manusia yang diasuh oleh makhluk halus, oleh wewe gombel, oleh jin, oleh pocong, oleh kuntilanak? Jawabannya adalah tidak mungkin. Karena pengasuhan sendiri definisinya adalah bagaimana membentuk karakteristik manusia yang berakhlakul kalimah, manusia yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara tugas pokok daripada makhluk halus, daripada jin, daripada iblis, daripada setan adalah untuk menyesatkan umat manusia agar banyak yang menemani iblis masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, patut diduga ketika ada orang yang menyatakan bahwa dia diasuh oleh makhluk halus, maka sesungguhnya itu adalah jin korin. Iya, kalau aku tuh jujur kurang percaya. Ya mungkin dia emang hilang, lagi pergi aja mungkin ya kemana. Soalnya emang temen aku juga ada yang kayak pergi, hilang, terus dia ikut perkumpulan kayak gelap gitu. Terus dia pulang-pulang tuh lupa ingatan. Latif dipercaya sejak dalam kandungan dijaga makhluk astral. Selain Tiara, ada juga anak manusia yang disebut-sebut sebagai anak angkat makhluk gaib. Dialah Latif, bocah yang tinggal di Majalengka, Jawa Barat. Menurut orang tua Latif, sejak dalam kandungan hingga lahir dan berusia 4 tahun, Latif didampingi sosok makhluk gaib. Selain dapat berinteraksi dengan makhluk tak kasat mata, di usianya yang masih kecil, Latif memiliki kemampuan yang sulit dilakukan oleh bocah sebayanya. Sare di mana eta teh aslina?
Teh, di kasur tadi mana? Kan di kasur Nina panen. Oh, di tanah ya Teh. Waktu abi hamil oge, dilindungi abi teh bade geus oge teu kaos aya nunahan gitu ta. Oh, jadi tos dimulai. Gebrus geus mulai abi teh sok aya nu dongkap teh ngirupakeun bapak-bapak, kakek-kakek. Gitu. Oh, jadi dimulai hamil oge tos dilindungi ku makhluk halusnya anu sok alina amang sareng lilat. Kisah Tebo dan Wagini yang disebut-sebut anak genderuwo. Kisah anak manusia diasuh bahkan dikatakan merupakan keturunan dari makhluk gaib juga sempat heboh pada tahun 1990-an. Kala itu publik dikejutkan dengan kemunculan pria bernama Tebo yang memiliki keanehan pada bagian tubuh dan bagian belakang kepalanya. Tebo disebut-sebut merupakan anak perpaduan manusia dan genderuwo yang ditemukan di tengah hutan di daerah Jember, Jawa Timur. Lalu di tahun 2013 ada pria bernama Wagini yang disebut-sebut anak genderuwo dari hutan Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur. Sampai sekarang, Wagini masih berhubungan dengan ayahnya yang dipercaya dari kalangan genderuwo. Aduh, kemana? Banyak cerita-cerita di negeri kita ada orang yang menikah dengan jin, memiliki keturunan daripada bangsa jin. Sementara dalam surah An-Nahl ayat 72 Allah berfirman, "Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja." Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri. Maka tidak mungkin seseorang yang berbeda jenis, yang berbeda alam, yang berbeda, yang satu terlihat dan tidak terlihat menikah. Maka sudah dipastikan ketika ada yang menyatakan menikah dengan jin itu hoax, itu sesat. Misteri kisah di balik benteng tua di Indonesia. Indonesia menjadi negara bekas jajahan yang menyimpan banyak peninggalan bersejarah. Benteng merupakan salah satu bangunan bersejarah yang jadi saksi peristiwa memilukan. Gak heran kalau akhirnya benteng menjadi tempat yang menyimpan cerita mistis. Dan berikut ini benteng-benteng tua di Indonesia. Benteng Pandem Cilacap. Benteng Pandem menjadi objek wisata terkenal di Cilacap. Sesuai namanya, benteng ini sempat terpendam ketika baru selesai dibangun pada tahun 1981. Namun di baliknya ternyata ada banyak sekali mitos yang terkenal dari benteng Pandem ini. Salah satunya tentang terowongan gaib yang konon ada di sana. Pembangunan benteng ini dibangun oleh orang-orang Indonesia yang kerja paksa oleh tentara-tentara Belanda. Menurut masyarakat setempat, para pekerja paksa tersebut sudah pasti mati dicambuk di dalam terowongan di ruang eksekusi oleh orang-orang Belanda karena takut membocorkan rahasia dan seluk-beluk tentang benteng tersebut. Konon ada temuan penghubung ke dimensi lain, yakni terowongan gaib yang dimaksud ini adalah jalan menuju ke Nusa Kambangan. Namun tidak ada satupun yang berhasil menemukan wujud terowongannya. Ada juga versi bahwa terowongan tersebut menuju ke bawah laut. Namun hingga kini belum ada yang bisa membuktikannya.